Selamat sore Ibu. Selamat sore. Mari, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, ada baiknya kita saling mengenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Emilia. Ibu bekerja di sini sudah 5 tahun. Bagaimana dengan Nona? Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Hale. Saya biasa dipanggil Yuni Ibu. Sekarang saya duduk di bangku SMA kelas 2 Ibu. Sekarang sedang pandemi virus corona, jadi Ibu harap Yuni bisa menjaga kesehatan dengan baik. Kalau tidak salah tadi, Yuni asalnya dari Maumere ya? Iya Ibu. Bisakah Yuni menceritakan sedikit tentang Maumere? Baik Ibu. Kalau di Maumere itu di sana tuh terkenalnya tuh tempat wisata Ibu. Salah satunya tuh patung Bunda Maria di Nilo Ibu. Itu tuh terkenal dengan keindahannya. Patung itu juga patung yang tertinggi di Flores Ibu. Patung itu terletak di bukit paling tinggi di Kabupaten Sika atau di Maumere Ibu. Jika kita berada di atas patung tuh berarti kita melihat semua view di kota Maumere Ibu. Baiklah, kita sudah membicarakan banyak hal tentang daerah asal Yuni, tentang Maumere, dan Maumere ternyata terkenal dengan pariwisatanya. Mungkin kedatangan Yuni ke sini ada yang perlu kita bicarakan. Iya Ibu, saya datang ke sini, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Ibu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk membahas masalah Yuni, ada beberapa hal yang perlu Yuni ketahui dan kita sepakati bersama. Yang pertama, di sini kehadiran Ibu di sini bukan sebagai pemberi solusi, tetapi di sini kita bersama-sama membahas masalah yang sedang Yuni alami untuk mencari penyelesaiannya. Kemudian rahasia Yuni adalah rahasia Ibu, jadi kerahasiaan akan apa yang kita bicara di sini akan terjaga. Lalu waktu yang kita miliki ialah 45 menit ke depan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik Ibu, saya paham. Kalau begitu, bisakah Yuni menceritakan tentang masalah yang sedang saat ini Yuni hadapi? Baik Ibu, bisa Bu. Begini Bu, saya merasa minder Bu dengan teman-teman kelas. Saya merasa sepertinya saya salah masuk jurusan Bu. Apalagi saya adalah murid yang paling bodoh di kelas Bu. Yuni merasa yang paling bodoh di kelas. Ya Ibu, karena di kelas tuh saya lambat dalam memahami mata pelajaran seperti hitung-hitungan Bu, seperti mata pelajaran fisika, matematika, kimia. Padahal saya kan kelas IPA Bu. Ibu bisa mengerti apa yang Yuni rasakan. Lalu bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Kalau mata pelajaran yang lain sih aman-aman saja Bu. Hanya saya tidak bisa di hitung-hitungan saja Bu. Ya, terus? Tapi begini Bu, untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan hitung-hitungan saya mengalami kesulitan Bu. Bagaimana dengan nilai raport Yuni untuk mata pelajaran yang lain? Kalau untuk nilai raport sih aman-aman saja Bu. Yang berkaitan dengan mata pelajaran yang lain, tapi kalau yang berkaitan dengan hitung-hitungan sih lumayan Bu, pas KKM saja Bu, jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi masalah Yuni adalah Yuni merasa yang paling bodoh di kelas karena lambat dalam memahami mata pelajaran fisika dan matematika, dan Yuni mendapatkan nilai terendah di kelas. Bagaimana? Apakah demikian? Iya Ibu. Baiklah, kalau boleh Ibu tahu, berapa nilai tertinggi untuk kedua mata pelajaran tersebut? Begini Bu, untuk teman-teman saya sih mereka biasanya mendapatkan nilai 90, 95, bahkan ada yang 100. Sedangkan saya hanya mentok di 78 atau 75 saja Bu. Menurut Ibu, nilai Yuni sudah cukup bagus. Jadi sebenarnya apa yang Yuni inginkan?
Saya ingin bisa seperti teman-teman Bu, mendapatkan nilai yang bagus. Jika demikian, biasanya cara seperti apa yang Yuni lakukan? Begini Bu, saya biasanya belajar sendiri. Saya mencari sumber referensi dari internet Bu. Saya mencari materi yang belum saya pahami. Ya, terus? Tapi hal itu tidak membantu saya Bu. Saya tidak kurang paham atau tidak mengerti Bu dengan penjelasan dari internet. Cobalah untuk bertanya kepada guru mata pelajaran atau kepada teman-teman Yuni terkait mata pelajaran yang belum Yuni pahami. Oh, maksud Ibu, saya seharusnya bertanya kepada guru atau teman-teman terkait materi yang belum saya pahami. Nah, bagus. Nampaknya pemikiran Yuni membuat kita selangkah lebih maju. Jadi, bagaimana rencana Yuni ke depannya? Saya akan mulai bertanya kepada teman-teman dan guru-guru terkait materi yang belum saya pahami. Dan juga saya akan mengulang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Sepertinya Yuni sudah menemukan solusi untuk masalah Yuni. Ya, Ibu. Dan terkait perasaan Yuni yang merasa bahwa Yuni adalah siswa yang paling bodoh, di sini Ibu mau mengatakan bahwa setiap anak itu lahir dengan segala potensi yang dimilikinya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa semua orang itu jenius. Dan ketika kamu menilai seekor ikan dari cara ia memanjat pohon, maka seumur hidup ia akan hidup dengan percaya bahwa ia adalah orang yang bodoh. Jadi di sini Ibu mau mengatakan kepada Yuni bahwa ketika Yuni tidak berhasil dalam suatu mata pelajaran, mendapatkan nilai yang rendah, bukan berarti Yuni adalah murid yang bodoh. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Hari ini saya mendapatkan pelajaran yang banyak dari Ibu. Kalau begitu, bisakah Yuni menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Baik, Bu. Untuk kedepannya saya akan bertanya kepada guru dan teman-teman saya mengenai materi yang belum saya pahami, dan saya juga akan mengulang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan di sini saya mempelajari bahwa tidak semua orang itu bodoh, dan semua orang tuh memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk setiap bidang yang ingin dia pelajari. Semua orang itu jenius, Bu. Sepertinya Yuni sudah menemukan solusi untuk masalah Yuni. Apakah pertemuan kita hari ini sudah bisa diakhiri? Saya kira demikian, Ibu. Terima kasih karena sudah datang dan membicarakan masalah kamu dengan Ibu. Terima kasih, Ibu. Mari.